Oke, kita ngobrol lagi ya pagi hari ini. Kalau tadi katanya Kang Aceh sama Bang Abu kan udah sering ngopi gitu ya. Berarti kan pembicaraan kita bisa melihat ya dinamis karena namanya juga politik pasti akan berkembang. Saya balik lagi ke Milad nih Bang Abu. Kalau Kang Aceh tadi menyebutkan KIB kan masih melihat perkembangan. PKS juga sebenarnya demikian gitu. Tapi kan ada indikasi-indikasi yang dilihat nih masyarakat gitu. Kemarin di Milad nama Anies Baswedan diteriaki sebagai presiden gitu. Itu jadi cerminan suara kadernya PKS bukan? Ya itu biasa, kan itu memang pilihan kita di Jakarta kemarin, jadi wajar. Jadi kalau nostalgia Anies ini terjadi itu wajar dan masyarakat tuh senang dengan dengan Anies, khususnya masyarakat PKS. Nah, ketika menyangkut masalah presiden, kita akan lihat lagi perkembangan. Semua kita akan lihat dengan baik, dengan situasi peta suara, peta presentasi kemungkinan menangnya. Jadi bisa jadi juga antara seluruh calon kita akan bikin egaliter sama pada waktu penilaian. Nah, ketika nampaknya arah kemenangan kemarah kepada makin ke titik yang jelas, setelah kita evaluasi, maka Majelis Syuro yang akan memutuskan siapa dan siapanya. Jadi kalau soal ketergantungan siapa, ke Erlangga juga PKS juga senang. Kita ke Ganjar juga nggak ada masalah. Ke Prabowo pun kita happy. Artinya semua kita nggak ada masalah. Tinggal adalah siapa yang pemenang. Nah ini kita lihat ada di titik akhir, Bung. Begitu. Oke. Nah itu kan praktisnya juga ya. Tapi Bang Abu juga menyebutkan bahwa nanti 2024 nih katanya PKS tidak akan ada lagi di luar pemerintah gitu kemarin saya tolong dikoreksi ya Bang Abu ya gitu. Ini kan artinya sudah ada apa goalsnya begitu. Nah kalau misalnya sudah ada goalsnya begitu, mungkin kan juga sudah punya bayangan kira-kira siapa? Ya gitu. pastinya karena kita tahu bahwa kenapa PKS tidak mau ada di luar pemerintah. Berarti PKS itu mau ada di pemenang, itu intinya. Nah, bagaimana caranya? Perjalanan waktu yang akan, karena membangun negara ini nggak bisa sendiri pastinya. Tapi kita lihat nanti masyarakat Indonesia, ada yang level suara itu ketika di Jakarta atau Jawa Barat, Banten masih kuat. Tapi begitu nasional belum tentu. Gitu. Bagaimana Erlangga, bagaimana suaranya Ganjar, bagaimana Anies, kita lihat dari situ. Nah ini olahan ini tentunya di tim kita cukup perhatian sekali. Sehingga kalau kita katakan kenapa kita di luar kekuasaan di sini, jadi capres itu harus yang bisa mengakomodir niat kita. Nah itu, untuk masuk. Oke, tapi saya ingin dalami tadi soal para kader yang kemudian meneriakan suara Anies Baswedan, sebagai capres dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan dulu Pak Abu adalah kita tahu bahwa kalau dalam catatan sejarah 2014-2019 ini PKS kan juga waktu Pilgub DKI ini menang kan, tapi kemudian di pidato akhir Anies Baswedan pun juga mengatakan harapannya untuk bersama dengan PKS. Nah ini spesifiknya seperti apa sih respon dari PKS? Spesifiknya berjalan dengan waktu nanti. Bangunan ini kita bangun ke semuanya, ya, ke semua calon. Pastinya nanti kita lihat siapa yang paling pas. Kalau PKS kuat, ya selesai. Tapi ternyata kalau ada suara kuat yang lebih arah kemana, kita juga bisa duduk. Itulah makanya saya katakan bahwa PKS masih sangat terbuka dengan siapa calon pun. Tapi syarat-syarat kriteria kita pasti ada. Makanya bangunan yang 1 tahun ini, hubungan kita dengan Pak Erlangga kita bikin sebaik mungkin. Hubungan dengan Pak Anies kita bikin sebaik mungkin. Kita hubungan dengan Prabowo kita bikin sebaik mungkin. Nah, contohnya misalkan kepada Ganjar Pranowo pun kita bikin hubungan gitu. Artinya perjalanan waktu nanti yang menentukan. Oke, nah Pak Abu saya ingin konfirmasi karena informasinya kan yang berhembus di media adalah PKS ini kecewa dengan Gerindra dan juga Anies karena koalisinya ini sebatas mengantarkan saja. Itu betul nggak sih Pak Abu? Sebenarnya bukan kekecewaan yang dalam. Ya dalam politik nggak boleh terlalu baper-baper amat lah. Nggak usah. Jadi kalimat kecewa itu kayak tempur itu enggak. Artinya bahwa kita sudah pernah berpengalaman dengan si A, si B. Namanya cari jodoh, boleh dong. Kita melihat yang lebih baik lagi atau bagaimana. Itu saja ceritanya. Oke. Baik.
Kang Aceh kali ya. Boleh? Nah, Kang Aceh, kita tahulah kalau misalnya parpol pasti kan juga pengennya menang gitu ya, mendukung siapapun yang berpotensi pada saat itu untuk memenangi Pilpres. Dan Golkar kan track recordnya selama ini selalu berada dalam pemerintahan gitu ya. Nah, gambaran 2024 itu juga akan sama seperti itu, artinya tetap seperti tadi kalau PKS kan menyebutkan ya 2024 pasti dalam keinginannya adalah berada dalam lingkaran pemerintahan gitu. Kang Aceh, kalau Golkar gimana Kang Aceh? Iya, dengan koalisi KIB ini sebetulnya kita ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa demokrasi kita ini harus diletakkan kepada pilarnya. Pilar utama demokrasi itu kan salah satunya adalah partai politik. Konstitusi menegaskan bahwa terhadap calon presiden itu harus mendapatkan dukungan dari partai politik. Ya, itu saya kira tegas. Karena itu maka kita ingin mengembalikan juga bahwa partai politik punya kewajiban untuk bagaimana mendorong kader-kadernya ya dalam konteks kepemimpinan bangsa. Nah, partai politik bukan hanya sebagai tiket ya, tetapi partai politik justru harus menjadi pionir bagi proses sirkulasi kekuasaan yang lebih baik begitu. Nah, karena itu kenapa kita bentuk koalisi ini dari sejak awal, karena kita tidak ingin ya proses membentuk bangsa gagasan ke depan itu yang nggak bisa dalam konteks ketergesa-gesaan gitu loh. Harus disatukan dulu persepsi kita, chemistry-nya harus dipersamakan, lalu baru kita berbicara tentang siapa yang akan kita jadikan sebagai pemimpin yang akan membawa dari program-program visi misi dan platform dari apa yang kita telah rumuskan bersama. Nah, soal Partai Golkar dari sejak awal partai punya keinginan ya, karena ini sudah menjadi keputusan partai bahwa kita ingin Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Karena dari sejak awal, dari sejak 2019 memang kita mempersiapkan untuk itu gitu loh. Nah, hanya saja kan ini perlu dibicarakan secara bersama-sama. Dan kita istilahnya itu ojok ke susu kalau istilahnya Presiden Jokowi ya. Jadi ojok ke susu itu belum apa-apa kita sudah patok dengan harus ini ya. Ini kalau kayak begitu kan nanti repot nanti kita diskusinya gitu. Nah, karena itu tentu kalau kita sudah bicara dulu soal konsep besar, desain, visi misi, program, lalu kemudian kita bicara siapa yang bisa menjalankan gagasan-gagasan itu sehingga cita-cita yang mau kita tuju bersama, goals yang mau kita tuju bersama bisa tercapai. Kan menjadi presiden itu kan bukan mencari orang-orang yang populer. Kalau mau populer, kata Pak Zulkifli Mansah waktu acara Milad PKS, udah aja artis yang dijadikan sebagai capres gitu loh. Nah, jadi yang harus kita jadikan catatan penting adalah bahwa membangun bangsa ini bukan hanya mengandalkan kepada popularitas, tetapi juga harus berdasarkan atas kompetensi apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini, sehingga kita bisa mengantarkan pada cita-cita yang pendiri bangsa itu yang disampaikan oleh Pak Erlangga di dalam Milad PKS kemarin gitu ya. Gitu, Mas. Oke. Ya, sudah bergabung juga bersama kami. Ada Bang Andreas Pereira dari PDIP. Pagi Bang Andreas. Selamat pagi. Pagi Bayu, pagi kita. Sehat Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Pagi Kang Aceh. Pagi Bang Andreas. Ada Pak Abu juga, ada Bang Abu. Oh Bang Abu, pagi-pagi. Iya. Gimana? Kakak kita bagaimana? Sehat-sehat. Oke, Bapak-Bapak, kita lanjutkan diskusi kita ya pagi hari ini ya. Saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, sejauh ini, karena begini, PDIP ini kan merupakan partai yang memiliki golden ticket ya. Artinya tanpa berkoalisi bisa kemudian mengusung capres sendiri. Ini tentu hal yang menarik untuk disoroti. Begitupun juga dengan partai politik lainnya. Nah, sejauh ini PDIP apakah kemudian membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain? Misalnya yang ada di sini formatnya ada PKS dan juga Golkar. Seperti apa, Bang Andreas? Kalau punya golden ticket itu semua orang udah tahu kita. Dari tahun 2019 selesai pemilu juga semua udah tahu.
Nah, Oke. kalau soal koalisi atau jalan sendiri, ya itu kan ya seperti kata Pak Jokowi juga, ojo ke susu gitu. Karena pertama ya di partai itu, di PDI Perjuangan sekarang kita masih fokus untuk ya mendukung pemerintahan ini. Ya, pemerintahan ini berjalan baik sampai selesai, dan terutama penting juga artinya bagi partai, ya bagi bangsa ini, bahwa pemerintah ini meninggalkan legacy yang ya tentu kita harapkan terbaik lah buat bangsa ini. Dan itu tentu akan mempunyai efek untuk ya pemilihan presiden ke depan gitu. Ya tentu ya berharap bahwa itu juga akan berdampak pada partai Pak yang memberikan dukungan atau usungan pada calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Saya kira poin itu yang menjadi pertimbangan, sambil tentu kita melihat dinamika perkembangan yang ada di masyarakat, yang ada di antara partai politik, elit politik, ya juga dari berbagai informasi yang tentu masuk dan kemudian yang berkembang di masyarakat. Nah, saya kira itu yang sekarang di dalam partai kita belum terlalu banyak juga bicara soal pilpres, karena memang kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden itu semua orang juga tahu. Di PDI Perjuangan semua patuh taat bahwa itu adalah hak dan wilayah otoritas yang ada di ketua umum. Oke. Nah, Bang Andreas, tapi yang ingin kami tanyakan juga adalah kemarin sempat disampaikan oleh Sekjen PDIP, Mas Hasto, mengatakan bahwa sejauh ini PDIP sulit untuk kemudian bisa berkoalisi. Ada 2 partai yang disebut di sini, salah satunya adalah PKS. Itu bagaimana? Saya kira ya dinamika politik itu sangat terbuka gitu. Bahwa dengan ya teman-teman PKS secara perkawanan kita, Kang Abu dan kawan-kawan kita berkawan baik gitu. Bahwa dalam hal politik ya kita lihatlah nanti ke depan bagaimana perkembangan dari dinamika yang ada ini gitu. Jadi segregasi politik itu di dalam masyarakat politik yang kita bangun gotong royong seperti ini, saya kira harus kita kedepankan gitu. Sehingga memang kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang ruang-ruang yang ada itu tentu harus tetap dijaga gitu. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi Bang Andreas, Kang Aceh, juga Bang Abu. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.